Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa SMA Negeri 1 Blitang Jaya. Tetap semangat belajar daring. Kelas 11 sosial. Hari ini Bapak ingin menyampaikan materi baru, yaitu matrik. Pengertian dan notasi matrik. Matrik adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam satu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi matrik itu adalah susunan bilangan. Susunan bilangan yang ada di dalam tanda kurung biasa atau kurung siku yang diatur dalam bentuk kolom dan atau baris. Susunan bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Ini kurung biasa seperti ini, kurung siku seperti ini. Lanjut, contohnya. Nah ini contoh matrik. Ini kurung biasa. Contoh matrik menggunakan kurung biasa. Bilangannya 0, 7, min 5, 4. Contoh yang lain ini menggunakan kurung siku. Jadi matrik ini menggunakan kurung siku. Elemennya min 4, 2, 6, 1, min 9, 0. Ini juga matrik, dan masih banyak yang lainnya. Nah sekarang lanjut ke yang namanya notasi dan urdu matrik. Notasi itu artinya cara penulisan. Urdu itu artinya bentuk atau ukuran. Penulisan matrik harus menggunakan huruf kapital. Jadi saya ulangi, penulisan matrik itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Perhatikan bentuk umum matrik berikut ini. Nah ini bentuk umum matrik. Yang namanya matrik itu tadi dikatakan harus menggunakan huruf kapital ini. Jadi ini namanya matrik pakai huruf kapital. Kalau yang di dalam ini menggunakan huruf kecil. Kalau yang di luar ini harus huruf besar atau huruf kapital. Kalau yang di dalam ini harus huruf kecil kalau huruf atau angka. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya bentuk umum matrik. A dibaca bukan A11 tapi A11. Ini A12, A13 dan lain sebagainya. Nah, ini ke sini namanya baris ke-1. Ini ke sini namanya baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, terus sampai ini baris ke N. Kalau yang ke bawah gini namanya ini kolom. Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus sampai kolom ke N. Nah, berikutnya akan saya jelaskan cara baca unsur-unsur pada matrik ini. Cara membacanya. Perhatikan, ada di lembaran berikutnya. Ini A dibaca A11, bukan A11 tapi A11. Artinya A terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. A13 dibaca A13, bukan A13 tapi A13. Artinya A terletak pada baris ke-1, kolom ketiga. Kemudian di sini ada A22, artinya A terletak pada baris kedua, kolom kedua. Kalau di sini
tertulis A3N dibaca A3N. Artinya A terletak pada baris ketiga kolom ke N dan seterusnya. AMN dibaca AMN. Artinya A terletak pada baris M kolom ke N. Lanjut. Urdu matrik. Urdu itu artinya bentuk atau ukuran. Urdu matrik ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Ingat, baris tadi yang mendatar, kolom itu yang ke bawah. Jadi saya ulangi, urdu matrik ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Artinya, jika sebuah matrik A memiliki 3 baris dan 2 kolom, maka matrik A tersebut berurdu 3 kali 2 dan ditulis A3 kali 2. Artinya A32 itu adalah matrik A berurdu atau berukuran 3 kali 2. 3 menunjukkan banyak baris, 2 menunjukkan banyak kolom. Untuk lebih memahami bab notasi dan urdu matrik, perhatikan contoh berikut. Contohnya, diketahui matrik A adalah 29 min 3 5 0 7. Perhatikan, matrik A di atas ini memiliki 3 baris. Ini baris 1, baris kedua, baris ketiga, 3 baris dan 2 kolom. Ini ke bawah, 1 kolom, kolom kedua. Nah, matrik A di atas memiliki 3 baris dan 2 kolom. Maka matrik A berurdu 3 kali 2. Ditulis A3 kali 2. Artinya matrik A berurdu 3 kali 2. Kemudian 2 ini. 2 adalah elemen. Jadi 2 ini disebut elemen atau unsur matrik A yang terletak pada. Jadi 2 ini elemen atau unsur matrik A yang terletak pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Kemudian 5. 5 ini. 5 ini adalah elemen atau unsur matrik A. Letaknya di baris kedua, kolom kedua ini. Baris kedua, kolom kedua. Ini 5. Terletak di baris kedua, kolom kedua. 0. Mana 0? Ini. 0 ini juga dinamakan elemen atau unsur matrik A yang terletak pada. Ini 0. Ini terletak pada berapa? Baris ketiga. 1, 2, 3. Baris ketiga, kolom pertama. Jadi 0 adalah elemen atau unsur matrik yang terletak pada baris ketiga, kolom ke-1. 7. Ini 7. 7 adalah elemen atau unsur matrik A yang letaknya di mana? Baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Elemen pada kolom kedua. Ini kolom kedua ini. Elemennya berapa ini? Kolom kedua ini 9, 5, 7. Jadi elemen pada kolom kedua adalah 9, 5, 7. Elemen pada baris ketiga. Mana? Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Elemennya berapa? 0 dan 7. Nah ini. Elemen pada baris ketiga adalah 0 dan 7 dan lain-lain. Dapat dipelajari sendiri. Sekarang lanjut ke macam-macam matrik. Macam-macam matrik. Ada yang namanya matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang terdiri dari 1 baris. Contohnya matrik B 301. Nah, ini hanya terdiri dari 1 baris. Sehingga matrik B dinamakan matrik baris. Matrik B yang ini min 5 1 4 9 hanya ada 1 baris mendatar
sehingga matrik B yang ini juga dinamakan matrik baris. Kemudian matrik kolom. Matrik kolom adalah matrik yang terdiri dari satu kolom ini, matrik C. Hanya ada satu kolom, begini satu. Ini juga hanya ada satu kolom sehingga matrik C dinamakan matrik kolom. Kemudian matrik persegi panjang. Matrik persegi panjang. Apa itu matrik persegi panjang? Matrik persegi panjang adalah matrik yang banyak baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Jadi matrik apabila banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, maka matrik itu dinamakan matrik persegi panjang. Contohnya matrik D. Matrik D ini banyak barisnya berapa? Yang mendatar 1, 2. Barisnya 2, kolomnya yang ke bawah 1, 2, 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Berarti banyak baris tidak sama dengan banyak kolom, sehingga matrik D ini dinamakan matrik persegi panjang. Pun begitu dengan matrik M. Banyak barisnya berapa yang mendatar? 1, 2, 3. Banyak barisnya 3. Kolomnya yang ke bawah 1, 2. Banyak baris 3, banyak kolom 2. Berbeda, sehingga matrik M juga dinamakan matrik kolom. Berikutnya matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Contohnya ini matrik E. Matrik E, banyak baris berapa yang ke bawah? Yang mendatar 1, 2. Yang ke bawah kolomnya berapa? 1, 2. Yang mendatar 2, yang ke bawah 2. Berarti barisnya 2, kolomnya 2 sama. Sehingga dinamakan matrik persegi atau matrik bujur sangkar. Matrik K yang mendatar berapa? 1, 2, 3. Yang menurun 1, 2, 3. Jadi yang mendatar banyaknya sama dengan yang menurun. Berarti barisnya 3, kolomnya 3 sama banyak, sehingga matrik K juga disebut matrik bujur sangkar atau matrik persegi. Next, lanjut ke transpus suatu matrik. Transpus itu artinya perubahan atau perpindahan. Jadi dalam bahasa yang mudah, transpus matrik dapat diartikan sebagai perubahan posisi elemen. Jadi transpus matrik itu perubahan posisi elemen. Posisi itu artinya letak elemen. Perubahan letak elemen pada baris berubah menjadi kolom. Ya toh? Jadi perubahan posisi elemen pada baris 1 menjadi kolom 1. Baris 2 menjadi kolom 2, baris 3 menjadi kolom 3 dan seterusnya. Contohnya ini. Matrik A. Elemen barisnya yang pertama 2, 7, 3. Dirubah. Tadi 2, 7, 3 mendatar, dirubah menjadi menurun. Yang mendatar namanya baris, yang menurun namanya kolom. Jadi perubahan elemen pada baris menjadi kolom. Yang kedua juga 1, min 4, 6. Dari baris menjadi kolom. Nah, perubahannya seperti ini namanya transpus matrik. Penulisannya, notasinya adalah A pangkat T. A itu matrik, T itu singkatan dari transpus. Jadi transpus matrik A itu ditulis atau dinotasikan atau dilambangkan dengan A pangkat T. Rumusnya adalah perubahan elemen atau unsur pada baris menjadi kolom. Diperhatikan. Yang terakhir adalah kesamaan dua matrik. Dua matrik yaitu misalnya matrik A dan matrik B dikatakan sama. Syaratnya jika yang pertama, urdu matrik A sama dengan urdu matrik B. Ingat apa arti urdu tadi? Urdu itu artinya bentuk atau ukuran. Jadi dua buah matrik dikatakan sama kalau ukurannya sama atau urdunya sama. Yang kedua,
Dikatakan sama dua matrik itu apabila setiap elemen yang terletak pada matrik A dan matrik B mempunyai nilai yang sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh, diketahui matrik A ini 1, 4, 8, 2, 0, 7. Matrik B 6 min 5 setengah kali 8, 4 kali 2, 6 bagi 3, 2 kurang 2, 4 tambah 3. Perhatikan. Posisi 1 di pojok, posisi ini di pojok. Ini sama. Ini 6, ini 6, ini 1, ini 6 kurang 5. 6 kurang 5 hasilnya 1. Ini 4. Ini setengah kali 8, sama nilainya. Setengah kali 8 itu nilainya ya 4. Ini 4 kali 2, posisi di pojok sini. 4 kali 2 itu nilainya sama dengan 8. Sama nilainya, posisinya juga sama. Ini posisi di pojok, ini posisi di pojok. Posisi sama, nilainya sama. Posisi di sini berapa? 2. Di sini berapa? 6 bagi 3. 6 bagi 3 itu berapa nilainya? 2. Sama. Posisi bawah tengah, posisi bawah tengah. 2 min 2, berapa nilainya? 0. Berarti 0 itu sama saja dengan 2 kurang 2. Selanjut, posisi di sini 4 tambah 3, ini 7. Nilainya sama. Kemudian ukurannya berapa? Ordonya. Ini ordonya baris 2. Ini baris juga 2 yang mendatar. Yang menurun kolom. Kolomnya berapa ini? 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Jadi kesimpulannya, dua buah matrik ini ordonya sama, ukurannya sama, dan unsur-unsur atau angka-angka yang terletak pada posisi yang sama, nilainya sama. Karena itu dua buah matrik ini, matrik A dan matrik B di atas, ini kurang ketikan B ya, matrik A dan matrik B di atas sama karena urdu dan elemen yang seletak sama. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk lebih dapat dipahami selanjutnya, nanti setelah selesai melihat video ini, kalian klik materi PDF untuk diulangi lagi agar apa yang saya jelaskan dapat lebih dipahami lagi. Setelah itu, nanti tugas kalian adalah membuka tugas dan dikerjakan seperti biasa. Setelah dikerjakan, hasilnya difoto dan diserahkan ke classroom. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.